Akhir-akhir ini cuaca di Bandung tak menentu. Saat itu aku dan Asdi berniat untuk hunting foto. Ya, kebetulan hobiku itu adalah fotografi. Tapi sepertinya harus kuurungkan niatku ini karena hujan turun begitu deras. Akhirnya Asdi memberhentikan motornya di salah satu gedung. Kami berencana berteduh di sana. Setelah memarkirkan motor, kami berlari ke teras gedung itu. Aku melihat hujan dari teras itu. Hujannya cukup deras. Tapi aku pikir hujan seperti itu tidak akan lama. Hingga ada yang menepuk bahuku dari belakang. Kulihat seorang bapak-bapak memakai seragam satpam mendekati kami. Ia pun bertanya pada kami, apa kami mau masuk ke dalam museum? Museum. Ternyata baru kusadari saat itu kami berteduh di gedung museum. Enggak, Pak, kita cuma mau neduh aja, makasih. Begitu jawabku sambil tersenyum. Aku menolak tawarannya karena memang kita hanya ingin berteduh saja. Tidak ada niatan untuk berkunjung. Lagian saat itu aku tidak melihat ada pengunjung lain juga. Akhirnya kami pun sedikit mengobrol dengan satpam itu. Aku menanyakan tentang museum yang terbilang mempunyai bangunan yang cukup tua itu. Sampai pada akhirnya obrolan kami masuk ke dalam hal-hal mistis. Ketika aku tanya, apa di sini ada penghuninya atau penunggunya, hantu maksudku. Satpam itu hanya bilang ada, tanpa mau menjelaskan lebih rinci. Lalu dia meninggalkan kami. Sebelumnya dia pun berkata, ada rumor patung yang bisa hidup di museum itu. Mungkin yang dimaksud hidup itu bukan patungnya, tapi ada sosok lain yang memang hidup di antara patung-patung itu. Atau mungkin mereka yang menghuni patung-patung di dalam museum itu. Sudahlah. Aku juga tidak mau memikirkan hal seperti itu. Asli menyuruhku untuk menunggu karena katanya dia ingin ke toilet dulu. Lalu dia pun pergi ke toilet. Tak sampai 5 menit dia selesai dari toilet. Hujan tak kunjung reda. Ketika itu Asli mempunyai ide gila. Dia mengajakku untuk masuk ke dalam museum itu sambil menunggu hujan, katanya. Dia bahkan mengejekku berani atau tidak. Lagi pula saat itu yang bawa motor adalah Asdi. Aku hanya ikut dibonceng. Jadi jika dia ingin masuk, mana mungkin aku harus menunggunya. Mau tidak mau aku pasti ikut. Akhirnya kami pun masuk ke dalam sana. Kami mengisi buku tamu di depan sana, lalu masuk ke dalam. Tidak kulihat ada penjaga museum di situ. Pintu museum pun tertutup. Kami buka pintu itu dan kami masuk. Suara hujan seakan teredam di dalam ruangan museum itu. Seperti layaknya museum lainnya. Banyak benda-benda bersejarah yang tua
Dan cukup lama umurnya. Aku mengikuti Asdi berjalan. Aku ikuti langkahnya. Di, kemana sih? Emang lo pernah kesini? Kayak yang hafal banget jalannya. Tempat apa sih? Dia hanya menyuruh aku diam. Kami memasuki lorong. Lorong itu penerangannya gelap. Sepertinya museum ini sudah jamnya tutup. Tapi entahlah. Lalu kulihat Asdi berlari dan berbelok di antara lorong-lorong lain. Sti, woi, hei, mana lo? Aku pun mengejarnya, tapi dia sudah hilang dari pandanganku. Woi, Sti, gila lo, jam sana dong. Sti, mana lo? Aku lanjut berjalan, mencari Asdi. Lebih dalam, ke dalam museum itu. Aku lihat ada lorong yang semakin gelap. Penglihatanku tidak bisa melihat Asdi saat itu. Aku mencarinya tapi tak kulihat siapapun. Sial. Aku baru sadar. Di ruangan-ruangan itu aku hanya sendiri. Tidak ada pengunjung lain. Aku cukup panik, tapi aku mencoba untuk tidak berpikir macam-macam. Mungkin Asdi hanya mau menjahiliku, menakut-nakutiku. Begitu pikirku. Aku melihat sekeliling museum. Benda dan arsip-arsip zaman dulu tersimpan rapi, meskipun umurnya sudah puluhan tahun. Karena Asdi entah di mana, aku memutuskan untuk kembali menuju pintu keluar. Namun, aku dikagetkan dengan suara jeritan. Ya, suara seorang perempuan. Suara itu berada di salah satu ujung lorong museum itu. Cepat-cepat aku mencari dan menghampiri sumber suara itu. Mungkin saja ada pengunjung lain yang terluka atau apa, aku tidak tahu. Dan ternyata langkahku terhenti ketika aku lihat ada bagian tubuh manusia. Iya. Kulihat ada tangan yang terputus dan tergeletak di lantai. Tuhan. Namun ketika aku lihat lagi, ternyata itu hanya tangan patung yang terlepas. Kukira itu beneran tangan manusia. Yang bikin kaget aja nih patung. Kulihat tangan itu terlepas dari patung perempuan yang sedang berdiri memakai kebaya berwarna merah muda. Tangannya terlepas. Ketarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diriku. Aku berniat untuk mengembalikan tangan itu ke posisi semula. Aku pun mengambil tangan patung itu yang berada dekat dengan kakiku. Ketika aku akan menempel dan mengembalikannya, loh, aku lihat tangan patung yang ada di patung itu, dua-duanya lengkap, sudah terpasang. Lalu, ini tangan siapa? Jika aku
aku lihat lagi tangan itu. Astaga, tangan itu bergerak. Aku sadari, kulirik, aku sedang memegang tangan seseorang. Aku tengok lebih jelas, itu tangan seseorang yang sedang berjongkok di belakangku. Seorang tangan wanita yang menunduk memakai kebaya berwarna merah muda. Cepat-cepat aku menjauh dan berlari menuju pintu keluar. Namun ketika aku akan membuka pintu itu, pintunya terkunci. Aku berbalik dan melihat di lorong. Kulihat wanita berkebaya merah muda itu perlahan bangkit dari jongkoknya. Ia menggerakkan tubuhnya namun terlihat kaku. Sesekali kulihat dia memandangku, melotot ke arahku sambil tertawa cekikikan. Wanita berkebaya itu sekarang mencoba mendekatiku. Dia berjalan terpatah-patah. Ketika aku lihat lagi, wanita itu persis seperti patung yang ada di belakangnya. Namun, wajahnya sangat menyeramkan. Aku coba baca doa yang ku bisa. Suara tawa itu terdengar samar namun jelas, berada di sekitarku. Dia sekarang berjalan terpatah-patah di belakangku, terus mendekat. Seakan dia berbicara, berbisik sesuatu namun tidak ku mengerti. Aku gedor pintu itu lebih keras. Tolong buka! Tolong! Buka! Tolong! Buka, tolong! Sampai akhirnya aku mendengar suara di luar pintu. Dan akhirnya pintu pun dibuka. Kulihat ada satpam dan Asdi saat itu. Mereka langsung bawaku keluar dari museum. Dan satpam itu langsung mengunci pintu museum itu. Aku pun diberikan air putih. Dan aku minumnya untuk menenangkanku. Ketika mereka menanyakan apa yang terjadi, aku hanya bisa diam tak mau menjelaskan. Aku yakin Asdi dan satpam itu tahu apa yang baru saja ku alami. Asdi bilang, setelah selesai dari toilet, katanya aku sudah tidak ada. Berarti yang mengajakku ke dalam museum itu bukan Asdi. Bagaimanapun juga, barang-barang lama, sejarah, pasti mempunyai cerita di baliknya masing-masing. Entah cerita apa yang ada di balik patung perempuan itu. Pasti katanya, jika berkunjung ke museum, jangan berkunjung dalam jublah ganjil. Karena bisa saja salah satunya melihat keberadaan mereka menunggu di museum. Entah dalam bentuk apa dan kapan.